Ya, Shalom Pak Anon, saya Riko Trikorintus. Saya akan mempresentasikan proposal saya dari bab 1 sampai yang ketiga. Saya coba untuk presentasi share screen dulu. Oke, baik. Nah, dalam proposal skripsi saya yang saya tuliskan dalam bab 1 sampai yang ketiga, saya mengambil topik atau judul studi narasi pengorbanan Putri Yifta dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-11 ayat yang ke-29 sampai yang ke-40. Satu percakapan dimensi moral dan juga teologis. Dalam lanskap kehidupan religius sehari-hari, kekristenan begitu sehari-hari, ada sebuah praktik nazar. Itu menjadi salah satu bagian yang penting, yang integral untuk mengekspresikan iman sebagai kehidupan berspiritualitas. Jadi, di dalam setiap kehidupan kita, ada yang namanya nazar. Untuk kita bisa mengucapkan janji kepada Allah begitu. Namun di samping itu, nazar seringkali menjadi opsi terakhir seseorang bila mereka sudah menyerah atau putus asa dalam menghadapi pergumulannya. Jadi ketika bernasar mungkin ada seorang ibu begitu, dia akan berjanji bahwa ketika dagangannya akan banyak yang membeli sukses dan dia akan berjanji bahwa dagangannya itu ketika sukses nanti, ketika berhasil nanti dia akan menyerahkan anaknya sebagai pelayan Tuhan, sebagai pengabdian dan sebagainya. Mungkin juga ada seorang pengusaha yang kaya, ketika dia bertambah kekayaannya itu, dia bernasar untuk bisa membangun gedung gereja dan sebagainya. Itu adalah sebuah nasar. Nah, namun tidak semua nasar itu dalam konteks sekarang itu ditekankan dengan iman yang benar. Tetapi faktanya, banyak pula juga nasar yang diucapkan dalam ketergesaan, emosional, ketidaksadaran spiritualitas, atau bahkan gagal dalam memahami kehendak Allah. Oleh karenanya, relevansi naratif Yufta yang tertuang dalam Hakim-Hakim 11 itu menjadi sangat signifikan untuk dikaji secara serius, di mana problematika tersebut berfokus pada pasal yang ke-11, ayat yang ke-29 sampai ke yang 40, yang menunjukkan struktur naratif klimaks di mana Yufta sebagai seorang hakim seakan muncul sebagai narasi yang paradok begitu. Latar belakang masalah, praktik nasar menjalankan dalam kehidupan Kristen modern, tetapi seringkali dilakukan secara keliru, sehingga narasi Yefta menjadi skema paradoks spiritual. Oleh karena hal itu menginterpretasikan suatu tragedi akibat ketidaktahuan moral dan teologi seorang pemimpin, atau Yefta itu sendiri sebagai hakim bagi bangsa Israel. Di sisi lain terlihat bahwa tidak adanya intervensi Allah, atau yang di dalam PL disebut dengan teologi keheningan, sehingga muncul pertanyaan apakah pengorbanan Yefta dapat dibenarkan secara moral dan juga dimensi moralitas dalam teologis. Penulis mencatat bahwa sekalipun telah ada berbagai literatur yang mengulik terhadap Hakim 11 itu sendiri, namun belum ada studi secara eksplisit yang berfokus pada dimensi moral dan teologis dan dengan pendekatan narasi. Oleh karenanya, penulis mengisi kekosongan yang belum dituliskan oleh peneliti sebelumnya. Rumusan masalah, bagaimana dimensi moral dan teologis dari pengorbanan Putri Iftah berdasarkan Hakim-Hakim 11, ayat yang ke-29 sampai 40 itu dapat dieksplorasi melalui pendekatan narasi dalam mengungkap dimensi moral dan teologis dalam tindakan tragis yang dilakukan Yefta itu sendiri. Kemudian batasan penelitian. Dalam kepenulisan karya ilmiah, penulis membatasi dan berfokus kepada analisis naratif Hakim-Hakim pasal yang ke-11 ayat 29 sampai 40 yang berfokus pada dimensi moral dan teologis pengorbanan Putri Iftah sendiri. Dengan itu, aspek historis kritis, arkeologis, filologis, dan lain sebagainya itu tidak dibahas dalam penelitian ini, kecuali jika itu relevan untuk menunjang analisis utama. Kajian ini juga tidak mencakup keseluruhan isi kitab yang terdapat dalam Hakim-Hakim itu sendiri, melainkan terbatas pada perikop dan isu teologis dan juga moralitas yang terkandung di dalamnya. Bab 2, tinjauan penelitian terkait. Beberapa studi sebelumnya berfokus pada analisis teks dari sudut feminisme, linguistik, dan bahkan tradisi rabbinik.
Namun penulis menemukan kekosongan tersendiri yang membahas terkait dengan dimensi moral dan teologis dalam Hakim-Hakim pasal yang 11 itu secara komprehensif. Oleh karena itu, penelitian ini mengisi kekosongan tersebut dengan pendekatan narasi serta kajian hermeneutika terkait dengan tinjauan moralitas dan teologis itu sendiri. Tinjauan teori terkait. Dalam bab ini, penulis akan membahas teori-teori yang terkait penyusunan karya ilmiah ini. Beberapa teori yang akan diuraikan mencakup beberapa aspek struktur, seperti pendekatan naratif berdasarkan kajian biblika, dimensi moral kaitannya dengan biblika, dan yang terakhir dimensi teologis penilaian nasir itu sendiri dan implikasi iman. Analisis terhadap ketiga struktur ini dianggap sangat penting karena dapat memberikan bantuan dalam pemahaman kitab Hakim-Hakim secara komprehensif, mengingat bahwa tema kitab Hakim-Hakim itu adalah kasih setia Allah kepada bangsa Israel, yang mana dengan membangkitkan hakim-hakim untuk membebaskan dari penjajahan bangsa-bangsa. Karena pemahaman terdapat struktur naratif menjadi kunci untuk merinci isi dan makna dari kitab tersebut. Rangka teori dalam mengkaji narasi pengorbanan Putri Yefta dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-11 diperlukan suatu kerangka teoritis yang mampu menjembatani pendekatan tekstual, historis dan juga moralitas teologis secara integral. Oleh karenanya kerangka teori dalam penelitian penulisan memakai tiga fondasi utama. Yang pertama yaitu teori narasi, kemudian yang kedua hermeneutika moral atau etis itu sendiri, dan yang ketiga atau yang terakhir itu teologi nasar dan pengorbanan dalam konteks PL. Ketiga fondasi ini dipilih penulis dalam penelitian ini akan memberikan dasar konseptual dalam menelusuri intensi teologis dan kompleksitas moral dari tindakan Yefta itu sendiri. Kemudian pada bab yang ketiga, masuk dalam bab atau bagian metodologi, pendekatan penelitian penulis memakai jenis kualitatif teologis. Pendekatan itu pendekatan narasi biblika, fokus untuk memahami struktur cerita, alur tokoh, konflik klimaks, dan makna teologis dalam narasi hakim-hakim pada pasal yang itu sendiri. Kemudian objek penelitiannya, objek utamanya yaitu teks hakim-hakim pada pasal 11, pada pasal yang 11, ayat yang ke-29 sampai dengan yang 40. Fokus utamanya adalah menelaah tindakan Yifta, reaksi putrinya dalam makna dari Nasar dari sudut moral dan teologis. Kemudian pada bagian ini penulis mengungkapkan pendekatan narasi dengan memperhatikan struktur teks. Adapun langkah-langkah yang akan diterapkan guna mencapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut, yang terdiri dari yang pertama, penulis itu melibatkan eksplorasi teks dan menetapkan batas perikop terhadap kitab Hakim-Hakim secara komprehensif dengan fokus utama yaitu pada pasal yang 11. Kedua, peneliti mengidentifikasi unsur-unsur naratif seperti tokoh Yefta, putri perempuannya, setting plot, tensi dramatik, puncak atau klimaks, dan resolusi itu sendiri. Kemudian yang ketiga, penulis akan menerjemahkan teks Hakim-Hakim, khususnya pada pasal yang 11, versi terjemahan baru dengan melihat teks asli yaitu bahasa Ibrani dari versi WTT Leningrad, Hebrew Old Testament, atau dibantu juga dengan aplikasi software yaitu Bible Word. Dengan penulis melihat terjemahan lainnya sehingga meminimalisir kekeliruan dalam menafsir teks itu sendiri. Kemudian yang terakhir, yang keempat, tahapan terakhir akan dirumuskan dengan implikasi moral dan teologis itu sendiri sebagai fokus utama dalam penelitian ini. Begitu kurang lebihnya presentasi proposal skripsi pada bab yang pertama dan yang sampai ketiga. Dari saya, Riko Trikantus. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.